Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas peruntungan zodiak Scorpio di bulan Mei tahun 2022 ya. Jadi sebelum saya bahas untuk semua aspeknya, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan like video ini. Lalu kalau misalnya kamu juga ingin berkonsultasi, silahkan hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Kalau gitu, yang pertama saya akan membacakan lebih ke arah kira-kira energinya ini yang akan menghampiri zodiak Scorpio itu apa pembelajarannya, ya. Coba saya baca dulu sebentar. Disruption, sesuatu yang kayak bisa dibilang ada sesuatu yang menurut kamu tidak berjalan sesuai harapan, keinginan, kayak gitu. Atau ada aja gangguannya, godaannya. Kamu ingin melakukan suatu hal. Nah, di sini bisa jadi kayak semua itu sebetulnya kamu bisa mengubahnya ketika kamu mau keluar dari rasa zona nyaman kamu, atau kamu mau mencari solusi atau ide baru di luar dari apa yang biasanya kamu lakukan. Jadi kayak berpikir out of the box gitu. Nah, seperti apa dan bagaimana detailnya, sekarang saya buka terlebih dahulu ya. Yang lebih detail untuk per aspek ini saya geser dulu nih ke sebelah kanan atas ya. Oke, yang pertama di sini untuk Scorpio, kira-kira kalau dari aspek asmaranya seperti apa ya? Untuk aspek asmara yang masih single tapi ya. Saya sendawa banget ini ngebukain yang asmara masih single. Oke. Scorpio yang masih single. Wow. Oke. Pantesan saya sendawa. Lebih ke arah gini. Oke, paham. Ya. Maksudnya gini. Banyak di antara kalian Scorpio yang single masih lebih baik fokus kayak ke pekerjaan. Itu yang mereka pikirkan. Ya, atau ada prioritas tertentu yang perlu mereka capai terlebih dahulu. Sebenarnya ingin ngebuka diri, bertemu dengan orang lain. Cuman di satu sisi saya ngelihat kartu Two of Pentacles ini rasanya kayak kamu ingin membuka diri dan menemukan orang yang benar-benar kayak kamu cintai dan sayangi, ya, dimana kamu juga ingin bertemu dengan orang yang tidak palsu nih di depan kamu, pengennya kayak gitu, ya. Sebetulnya kalau kamu mau keluar dari zona nyaman kamu, mau bertemu atau berkenalan dengan orang baru, di sini sebetulnya kamu bisa bertemu orang yang sebetulnya kamu inginkan bersama seumur hidup, bisa kayak gitu sebetulnya. Cuman di sini kayak apa yang kamu perhatikan dan yang datang ke kamu juga masih sambil kenalan dulu nih, masih sambil adaptasi itu. Tapi itu balik lagi, itu keputusan kamu, ya. Semuanya ada di tangan kamu. Bakal terjadi atau enggak, semuanya balik lagi dari tindakan kamu, mau ketemu orang barunya ini atau enggak. Tapi di sini intinya secara garis besar kamu memang lagi kayak fokus di pekerjaan kamu, malah lagi capek banget, malah lagi kayak ngurusin keluarga juga, biaya untuk untuk keluarga kamu, ibu kamu, ayah kamu. Soalnya saya ngerasain kayak banyak di antara kalian Scorpio yang membaca video mendengarkan video ini itu justru jadi tulang punggung keluarga atau salah satunya, ya.
tulang punggung keluarga yang utama atau salah satunya. Itu jadi kayak ini berasa banget capeknya untuk yang si Scorpio ya, yang single. Lalu berikutnya untuk kalian yang sudah berpasangan, Scorpio yang sudah berpasangan bagaimana nih? Oke, saya buka dulu kartunya. Scorpio yang sudah berpasangan di sini, wow, Ace of Cups. Hubungan kamu sama dia ada apa nih? Mendadak tambah erat, kayak ada satu hal yang biasanya kamu nggak lakukan atau pasangan kamu nggak lakukan tuh kali ini lakukan, kayak gitu loh. Jadi kayak mungkin jadi kayak ada bumbu-bumbu tambahan yang baru, jadi kayak makin erat hubungan kamu, makin deep. Atau di sini kan ada air ya, gambarnya airnya tenang. Biar ikannya keluar mau nggak mau kamu juga harus kayak mikir nih solusinya, kira-kira biar hubungan ini makin erat, terus aku juga bisa ngeluangin waktu sama keluargaku. Itu yang saya lihat di sini. Aku juga bisa membantu keluargaku untuk A B C D F G, atau pasanganku A B C D F G. Itu yang kalian pikirkan. Oke. Jadi ini artinya yang kartu energi di awal tadi salah satunya ya. Kalau untuk yang berpasangan. Jadi kayak kamu nggak kerja sendiri sebetulnya di sini untuk menciptakan keharmonisan tersebut. Kamu juga mungkin bisa ajak diskusi pasangan kamu, keluarga kamu, anak kamu, enaknya apa, bagaimana. Jadi intinya semuanya jangan dibebankan untuk pikirkan sendiri, enggak. Coba ajak diskusi, mereka maunya apa, idenya mereka apa, terus habis itu baru dipikirkan dengan baik-baik, enaknya jalanin yang mana nih, kayak gitu. Di sini dengan begitu kamu juga sebentar. Nah, kamu juga kayak semacam belajar untuk memperlancar komunikasi kamu dengan pasangan kamu dan keluarga, kayak gitu ya. Sebenarnya kamu juga memang sudah bijak sih kalau yang saya lihat di sini. Cuman ya memang kayak biar lebih ini sih, lebih erat hubungannya kalau yang saya lihat ya. Sorry, saya sambil habis ngecas barusan. Soalnya di sini kenapa kamu perlu melakukan hal seperti itu? Sepertinya kondisi kamu sama pasangan kamu kok kayaknya akhir-akhir ini makin menjauh, atau kayak makin pasif, atau sebenarnya anak-anak, kalau yang sudah punya anak ya, anak-anak juga kangen sama kamu untuk meluangkan waktu sama kamu, kayak gitu. Jadi memang kayak momen dimana ini kamu meluangkan waktu sama keluarga dan lebih mendengarkan masukan dari mereka, pendapat mereka juga ya. Lalu berikutnya saya akan bacakan untuk dari aspek karir. Scorpio yang karir gimana? Kalau kalian tadi mendengarkan yang asmara untuk Scorpio yang masih single, tadi ada pesan, ya kan? Kayaknya kamu lagi capek banget nih masalah kerjaan, kayak gitu, masalah karir. Nah, di sini saya lihat terkait karir, sepertinya kamu ada di kondisi dimana kayak kejebak situasi yang tidak nyaman di kantor atau di tempat kamu bekerja. Cuman di sini sebetulnya kamu masih punya pilihan kok untuk keluar dari situasi yang seperti itu. Dengan apa? Memberikan batasan yang tegas antara kamu dengan rekan kerja di kantor atau di tempat kamu kerja. Jadi di sini pilihan semuanya ada di kamu, maunya apa dan bagaimana, ya. Atau di sini kalau kamu udah ngerasa ada sesuatu yang nggak beres,
jangan dilanjutkan. Soalnya di sini intuisi kamu kayak udah ngingetin kayak tunggu ini ada yang nggak beres nih. Kalau kamu lanjut, waduh, ini kamunya yang nanti bakal berabe, kayak seret-seret sebuah masalah yang masalahnya ini bukan kamu yang ngelakuin kayak gitu loh. Atau kalau kamu udah lagi penuh pekerjaan kamu, ya kamu juga harus bisa tegas ngomong, sorry, maaf, saya tidak bisa membantu kamu. Atau di sini saya lihat sepertinya kamu juga memang lagi butuh dana yang cukup banyak. Terus kamu kayak kerja misalnya dari kantor, jadi kayak makin banyak tugas-tugas yang kamu ambil, dan pekerjaan yang di luar kantor juga kamu ambil gitu. Jadi di sini saya ngerasain banget kayak badan kamu ini udah mencapai limit, kayak ngos-ngosan, kayak aku butuh istirahat. Itu salah satunya. Kalau istirahat ya istirahat, jangan terlalu diforsir. Itu yang saya lihat di sini. Sebetulnya bagaimana cara kamu bekerja ini bisa kamu improve lagi. Jadi lebih kayak gimana ya, misalnya ada 2 langkah nih, tapi bisa kamu ngerjain 1 langkah. Jadi kayak perlu kamu improve kembali biar bisa lebih efisien waktunya, dan waktu yang tersisa bisa kamu gunakan untuk hal lain kayak gitu loh. Jadi apa yang sudah biasanya kamu lakukan ini bisa kamu improve lagi sebetulnya ya. Tapi semua balik lagi nih ke kamu. Kalau ada waktu luang, coba pikirkan mana yang sebetulnya bisa aku improve, mana yang sebetulnya bisa aku skip, atau memang aku bisa gabung jadi satu, kayak gitu contohnya ya. Masalah pekerjaan sekali lagi. Atau di sini intinya adalah lebih bekerjalah secara cermat. Belajar untuk bekerja lebih cermat, itu arahnya ya. Lalu untuk dari segi keuangan, di sini ada Three of Pentacles. Wow, ada Ace of Pentacles, tapi pesan yang saya terima nggak seperti Ace of Pentacles di sini. Oke, jadi untuk keuangan di sini kamu memang lagi banyak hal yang perlu dibayar sih di sini memang. Tapi di satu sisi kalau udah dibayar semua yang perlu kamu bayar, udah stop habis itu. Kalau sebisa mungkin cobalah berhemat. Dan sebetulnya ada beberapa kebiasaan cara kamu menggunakan uang, pola konsumtif kamu ini bisa kamu pangkas. Dimana misalnya kayak gaya hidup tertentu yang sebenarnya kamu nggak perlu barang itu juga nggak masalah kayak gitu loh. Nggak ada barang tersebut, ya kamu nggak akan kenapa-kenapa kayak gitu loh. Jadi kamu harus hati-hati nih, kayak godaan, oh aku kalau misalnya beli barang itu, ini kayaknya keren nih, akan buat dipakai nanti, nggak masalah. Dengan kita ngandelin mindset seperti itu terus, ujung-ujungnya ya percaya deh, tanpa sadar, entah itu di gudang kamu, di rumah kamu, atau di kamar kamu bagi yang anak kosan, nanti sadar-sadar kayak waduh barangku banyak banget ya kayak gitu. Jadi perhatikan manfaat dari apa yang kamu beli itu, apa barangnya, apakah nilainya memang cukup penting untuk kamu atau bisa nanti ditunda. Soalnya di sini saya lihat King of Wands lagi, lebih kayak hati-hati mengelola keuangan berdasarkan hasrat ya. Soalnya di sini saya ngerasain gaji kamu atau pemasukan kamu juga cukup lumayan banyak, tapi pengeluarannya juga banyak. Ini lebih hati-hatinya di situ ya cara pengelolaannya. Jadi ini lebih ke pesan juga sih sekaligus ya kartunya. Lalu berikutnya di sini saya akan lihat dan bacakan dari segi kesehatan. Oke, the Fool.
apapun yang kamu konsumsi untuk tubuh kamu, mau itu multivitamin, makanan, kebiasaan ini itu, kamu nggak boleh kayak terlalu cuek lagi sama tubuh kamu. Mungkin nggak ada salahnya belajar tentang pengetahuan nutrisi pelan-pelan itu, terus juga hati-hati sama situasi lingkungan kamu yang jarang bersihin kamar. Coba deh mulai bersihin kamar. Di sini kamar kamu ada yang bisa menimbulkan penyakit loh kalau kamu biarkan terus menerus. Terus di sini saya lihat kamu kayak Scorpio di bulan Mei cukup agresif geraknya, kayak kesana kemari, kayak kerjaan tuh ada aja gitu, kayak maunya apa-apa tuh gesit, maunya tuh apa-apa selesai kelar. Cuman problemnya tubuh kamu kayak tolong dong, tolong, aku maunya istirahat dulu, lu nya ngegeber mulu, gue nya capek, kayak gitu. Jadi kalau kamu udah ngerasa ngantuk, sebaiknya tidur segera. Karena di sini saya juga melihat hati-hati untuk kalian yang insomnia terutama, ya. Terus kayak kalau misalnya nih mau tidur jam 10 atau jam 11, terus kamu kayak masih susah tidur, ya udah handphone taruh yang agak jauh, paksain tidur aja kayak gitu. Di awal-awal biasanya susah kalau misalnya diadaptasi, baru beradaptasi. Tapi kalau sudah terbiasa, tubuh sudah diprogram, dibiasakan tidur jam segitu, itu nanti enak imbasnya dan dampaknya untuk kamu. Hati-hati ya untuk yang insomnia. Kenapa? Atau yang suka begadang atau tidur malam, di sini dapat dapat mengubah metabolisme tubuh kamu, malah jadi nggak sehat kayak gitu loh. Ke programnya malah salah kayak gitu loh. Kamu butuh yang namanya tidur cukup. Terus kayak, karena saya lupa nama zatnya apa. Misalnya kan di dalam tidur kita, misalnya kita tidur tepat waktu, nggak terbegadang atau apa, jadi ada kayak zat tertentu, protein yang buat di dalam tubuh itu tuh kayak kalau keluar dihasilkan itu buat ngelola rasa stres di tubuh, salah satunya stres dan emosi. Jadi itu tujuannya, kalau bisa jangan begadang ya itu. Oke. Lalu berikutnya, ini adalah pesan dari semesta untuk kalian zodiak Scorpio. Yang pertama muncul lavender. Oke. Agar kamu juga bisa komitmen dengan apa yang kamu lakukan dan yang ingin kamu capai, kamu juga perlu berada di lingkungan yang suportif atau yang saling mengingatkan. Kayak misalnya nih, saya punya suami, dia kerja terus, diforsir terus kerjanya dari pagi malam, dia butuh istirahat nih. Jadi kayak, mas, istirahat dulu, ini aku bikinin kopi. Jadi kayak yang suportif kayak gitu loh, salah satunya. Terus itu kalau yang berkeluarga ya. Tapi kalau misalnya kayak yang masih single, misalnya kamu udah nyampe rumah, terus atau nyampe kosan, kosannya nggak ini nih, nggak baik atau toksik gitu ya. Nah di sini kamu juga perlu bisa memberikan batasan. Jadi perhatikan lingkungan kamu. Kalau toksik, jaga jarak. Kalau tidak, ya tinggal kamunya lagi nih, komunikasinya gimana kayak gitu. Bisa nggak memberikan batasan tegas. Lalu kartu yang berikutnya di sini, kalau yang saya lihat apa nih? Oke, make change, seperti itu. Jadi kalau kamu ngerasa kayak udah nggak nyaman dengan apa yang kamu lakukan saat ini, atau yang kamu rasakan, apapun itu situasinya yang tidak nyaman, sama seperti tadi, yang bisa merubah hal ini adalah diri kamu, bukan orang lain kayak gitu. Mukjizat akan datang ketika kita sudah berani mau bertindak dan mau ngambil jalan. Ngomong emang kelihatannya enak, setiap orang situasinya berbeda. Tapi kalau saya nih, simpelnya nih, biasanya saya akan menyarankan Anda untuk
lihat kebiasaan kalian tuh akhir-akhir ini ngapain, suka lihat apa, suka membaca apa. Nah, dari hal itu ada nggak yang membuat kamu tertarik? Kalau ada, coba deh pelajari lebih lanjut di situ. Nanti langkah selanjutnya nanti kamu akan kayak kebentuk sendiri maunya apa dan bagaimana. Biasanya sih gitu, ya. Jadi semoga dari hasil reading kali ini untuk zodiak Scorpio di bulan Mei 2022 dapat membantu kalian dan bermanfaat, berguna, dan kalian juga tetap diberikan kesehatan, ya, dan dilancarkan rezekinya. Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kalau gitu saya mau izin pamit undur diri dulu. See you next time. Bye bye.